dua-duanya udah pulang. Dewa United dan juga Raja Radiance. Dan ini yang berbeda di mana sekarang memang kita masuk ke babak drafting phase dari match pertama. Final upper bracket antara Kagendra versus tim Liquid Academy ID. Ya, oke, cukup menarik. Apakah menggunakan strategi yang sama seperti hari-hari sebelumnya atau bahkan ada beberapa cheese pick yang kita akan tahu dan juga lihat di hari ini juga. As usual, Gatot dan juga Chip, respect band, tutup aja dua-duanya. Mungkin selanjutnya ke Matilda Povius bisa juga menjadi sebuah pilihan di sini. Yap, dan ternyata Alpha yang diantisipasi oleh tim Liquid Academy ID. Sementara kalau kita lihat dari template-nya, di hari pertama sama hari kedua kemarin memang Kagendra ini yang selalu diantisipasi adalah hero power dari Ron, yaitu Fanny ya. Dan sekarang aku masih belum melihat dari tim Liquid Academy ID apakah mereka akan mencoba melepaskan Fanny ke tangan dari Ron atau bahkan mau coba di counter saya dengan hero lain. Tapi ya dengan ada Moskov, ini kemungkinan chance paling besar tim Liquid Academy ID akan ambil Fanny di first pick-nya. Benar juga, tapi balik lagi kalau misalkan Fanny diambil di first pick agak sedikit bahaya, counter-counternya banyak. Benar. Tapi balik lagi kita nggak tahu nih misteri playernya apakah mereka bisa menggunakan hero-hero itu. Nah itu dia ya. Dan ternyata untuk last berry-nya Angela yang kita tahu sendiri biasanya ini Angela muncul untuk di fase second pick atau di red side-nya. Tapi kali ini dengan gak adanya Angela Fanny combo, apakah Fanny tetap akan diamankan oleh teman-teman dari tim Liquid Academy ID? Dan ternyata lebih prefer ke arah Povius. Dan ini Matilda nggak boleh lepas sih, karena kalau sampai lepas takutnya ya ada Matilda Povius combo dari tim Liquid Academy ID. Bener banget, selain dari itu Assassin masih terbuka secara lebar, ada Link, ada Hayabusa, Fanny pun juga bahkan yang tadi sudah di-mention nama Radit juga. So let's see apakah bakalan di pick up ataupun mungkin mereka memprioritaskan menggunakan fighter dan untuk mengambil Matildanya sengaja dinaik juga untuk ke arah tim Liquid Academy. Ya itu dia ya, gak boleh adanya Matilda Povius combo terlalu powerful. Untuk kedua hero itu kalau digabungkan di satu tim yang sama. Dan kali ini pick kedua dari Kagendra, apakah mengambil hero frontline terlebih dahulu? Karena ya masih ada Hylos juga yang kita tahu notabene-nya bisa menjadi salah satu kombinasi yang baik untuk Matilda. Tapi ya if yang diambil memang meskipun If-nya terlepas, aku bisa bilang If ini udah ke kantor sama Matilda ya. Karena Matilda udah diambil duluan sama Kagendra. Dan sekarang yang mereka ambil adalah If, menandakan bahwa kalau mau main fighter lagi ini bakal cukup merepotkan nih buat teman-teman tim Liquid Academy ID. Reward manipulations dan juga slow effect dari If ini yang akan sangat menyebalkan pasti ya, terutama untuk Povius yang kita tahu sendiri dia nggak punya escapability. Dan apa jawaban dari tim Liquid Academy ID nih? Kayaknya cukup menarik kalau misalkan mereka mengambilkan marksman terlebih dahulu untuk mengcounter juga ke arah Yves-nya, or probably bisa di flex juga untuk sengaja mengcounter Matildanya. Khalid sama Irtel menjadi sebuah pilihan yang oke, tapi balik lagi Povius-nya sudah di EXP. Kita nggak tahu itu Khalid bisa dijadikan roamer pun atau tidak. Daripada maksa, mending mungkin bisa lepas ataupun mungkin pick arah jungler dulu. Nathan yang terbuka dan juga Hayabusa. Wow. Memang dengan munculnya If jadi pemaksaan mau nggak mau harus pakai assassin ya, yang bisa escape mudah dari reward manipulations. Tapi masalahnya Nathan ini, Nathan memang bisa escape dengan entropinya, tapi itu adalah satu-satu skill yang bisa dia gunakan juga untuk memberikan burst damage gitu. Berbeda dengan Cloud yang dengan Battle Mirror Image dia bisa maju dan mundur dengan bebas gitu ya dari reward manipulations. Dan kali ini pick ketiga dari Kagendra, apakah akan muncul Fanny yang selama ini dihilangkan dari sosok seorang Ron, atau mau coba ambil hero pelengkap dulu, atau sebagai frontliners yang tadi aku bahas, Hylos masih available juga untuk diambil. Benar, Hylosnya berarti dimainkan ke EXP ya. Tapi ternyata Bane adalah pilihannya karena dia mau pairingan tuh sama Matildanya. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan Hayabusa ataupun Nathannya sakit, dia masih ada sustain dan juga bisa menghasilkan burst damage juga. So let's see selanjutnya. Oke. Cukup menarik, aku juga baru sadar enak banget mereka nge-ban Alpha sekarang karena gak ada yang bisa ngadengin true damage-nya ke arah Povius. Selama kalau Karinya nggak di-ban sama teman-teman dari tim Liquid Academy ID, kayaknya bisa diambil sama Kagendra. Bisa ya, kemungkinan ya. Tapi jangan lupakan juga sekarang masih ada gold laner Magic yang populer yaitu Lunox juga. Yang bisa dibilang ya salah satu pengganti dari Kari yang minim banget dari mobilitasnya gitu ya. Dan Tigreal yang di-ban, mereka sadar bahwa ya dengan adanya Bane bakal susah nih kalau head to head dengan Tigreal. Nanti Hilda XP yang diantisipasi juga bagus banget untuk prediksi banningnya. Dan Kagendra last banning, mereka masih butuh manggilan hero yang bakal merepotkan ke arah Bane. Bisa hero-hero pick off juga seperti Chow mungkin atau Edith.
Bisa juga sih diantisipasi sih. Selain dari antisipasi itu dua, kayaknya kalau misalkan mereka milih ke arah Chow, mau dimainkan sebagai Chow Tank pun juga agak sedikit tipis ya untuk melihat line up-nya mereka seperti ini. Tapi mungkin Belleric bisa menjadi sebuah pilihan di sini biar untuk mencegah gak bisa dengan guiding wing mereka kabur. Tapi Chow lah yang jadi sebuah pilihan, no pick off karena juga lumayan bahaya sebenarnya buat Eve-nya. Iya itu sih, karena ya Chow fighter yang punya mobilitas tinggi banget dari dash ability-nya ya, dari Jet Kundo, dari Shunpo, itu yang akan membuat nanti Eve nggak bakal mudah nih untuk mengurung player-player dari tim Liquid Academy ID, karena dari 3 hero aja baru Povius doang nih yang bisa dikurung sama ultimate dari Eve. Dan kali ini banning terakhir, XP Edit yang hilang, Chow Edit yang sekarang masuk ke dalam fase banning dari masing-masing tim. Pick keempat, ini mau nutup ke arah high loss-nya kan. Dan ya, high loss kombinasi slow effect dari Glorious Pathway dan juga real world manipulations akan jadi kombinasi yang sangat merepotkan buat teman-teman dari tim Liquid Academy ID nih. Ya, teman-teman dari tim Liquid Academy ID kayaknya mereka lebih perlukan badan gak sih? Yang walaupun kita tahu Povius lumayan sustain, tapi mereka perlu yang lumayan tebel lagi. Mungkin dari hero-hero yang lain, maybe Grok. Bisakah dikombinasikan sini? Kayaknya kalau mereka power ya, Rafaela boleh banget sih. Selain dari main heal ya sengaja ya untuk nge-rush ya. Jadi seenggaknya sama-sama ada sustainability dari healing effect-nya gitu. Yang Kagendra bawa Matilda dan ternyata mereka mau main agresif dengan adanya Khalid yang muncul dan juga Valentina yang dimana bisa mengambil banyak banget ultimate yang berguna banget nih ya, dari Real Operations, dari Deadly Cuts dan juga Glorious Pathway. Dan sekarang enaknya semenjak Glowing One ini di adjust, yang dimana sekarang Glowing tuh kayak item wajib buat para mid laner kan. Itu berpengaruh juga dengan kopian dari ultimate-nya Valentina, yang dimana ketika dia copy ke arah Real Operations juga efeknya Glowing One tuh masih bisa nempel gitu dari Valentinanya ya. Kita tahu ada efek burning di bawahnya gitu ya. Jadi buat teman-teman pengen mencoba-coba ya tentunya boleh lah ya di rumah. Boleh. Untuk last pick, Kagendra Marksman yang harus kuat lawan Nathan, tapi juga perlu true damage. Mungkin Kari, atau mungkin yang satsut seperti Harith bisa juga dimainkan. Bruno Terkadang kepintaran Dan ya. Harith ternyata. Oke, berarti teman-teman dari Kagendra nggak boleh tarik ke late game nih. Kalau bisa ke late game bahaya sebenarnya untuk teman-teman dari tim Liquid Academy. Iya, dan Harith yang muncul memang power hero juga dari Kenziski ya. Tapi lawannya adalah Nathan yang tadi sempat bahas sama Fai juga. Dia punya burst damage yang kalau di late game ini kayaknya nggak bakal kebendung sama Harith itu sendiri. Jadi akan sangat merepotkan ya. Dan 10 pilihan hero udah selesai dipilih oleh kedua tim yang akan sedang bertanding di match pertama, game pertama. Dan ingat, ini final upper bracket, 1 langkah menuju ke arah grand final. Dan siapa tim yang akan lebih dulu nunggu tim lainnya di grand final nanti. Oke, tentunya tiket menuju langsung ke grand final. So let's see, best of 3 series dari 2 tim ini, dari 2 line up ini yang cukup menarik. Karena Dit, lebih suka yang mana? Kalau aku kayaknya lebih prefer ke arah Kagendra sih. Seenggaknya mereka bawa Bane yang notabene-nya bakal lebih aman untuk kontes objektifnya. Tapi kali ini kita akan segera menyaksikannya di Land of Down, match pertama final upper bracket antara tim Liquid Academy ID versus Kagendra. Enjoy the game. Oke, let's see best of 3 series. Siapa yang mendapatkan poin pertama? Oke, kalau kita lihat dari sini tim Liquid Academy ID kayaknya cukup menarik kalau misalkan mereka punya condition ada di early. Perlu early snowball untuk Hayabusanya player 7 harus bisa meng-carry di awal. Tapi balik lagi, ketika kalau misalkan itu tidak bisa terjadi, mereka harus terpaksa untuk narik ke late game juga agar Nathannya bisa shining. Sedangkan kalau teman-teman dari Kagendra, their only way adalah early to mid. Mereka harus melakukan pressuring yang cukup bagus juga ke teman-teman tim Liquid Academy. Tapi kalau misalkan itu tidak bisa terjadi, bakal bisa menjadi sebuah bencana bagi mereka. Yap, dan memang ya dengan pemilihan Khalid ini sebenarnya tujuannya adalah untuk membatasi pergerakan dari Matilda di early game. Karena Matilda adalah hero yang bisa membuka visions banget, terutama untuk di 2 menit awal yang ngebuat junglernya bakal sangat kerepotan. Tapi dengan Khalid, seenggaknya dia punya power lebih besar dibandingkan dengan Matilda. 1 di tornado aja bisa ngebuat Matildanya mau nggak mau harus bermain jauh lebih aman lagi, nunggu guarding win lagi. Dan kali ini ada pressure tadi di arah Skelizard bottom lane yang coba diambil oleh player nomor 7 atau Hayabusa. Tapi bagian atas rotasi cepat dilakukan. Povius terlihat di area river. Oke, untuk melihat sekarang so far benar-benar Khalidnya mendandingi posisi di mana Matildanya ada. Selain dari buka vision sih kayaknya emang sengaja targetnya ke dia ya. Iya. Kemanapun Matilda ada, situlah ada Khalid. Romantis banget ya, diikutin terus ya. Soalnya emang mobilitasnya kan tinggi kan. Ketika dia naik ke atas pasirnya itu kan.
Seenggaknya Matilda yang punya guiding win juga bisa lah untuk diikutin pergerakannya ke arah mana. 1v1 di area bagian bawah memang belum ada pressure yang begitu besar dari kedua belah gold laner. Tapi di turtle yang pertama nih, ini akan sangat menarik karena harusnya setup dari Kagendra akan jauh lebih siap dibandingkan dengan tim Liquid Academy ID. Wow, ada pick off yang coba dilakukan dan Shadow Kill Daniel? yang berhasil tetap mendapatkan first blood karena Daniel. Flicker dikeluarkan dan masih connect untuk Shadow Kill ya. That is a pretty good start. Cuman tahu kalau misalnya teman-teman dari Kagendra, high loss-nya dan juga Ron sudah mulai ke level 4 dan bahkan mulai bisa ditandingin juga dari teman-teman tim Liquid Academy. Glorious Pathway telah dikeluarkan. Delicate yang dari belakang coba ingin menyergap, tetapi sayangnya player 7 lah yang bisa mendapatkan turtle-nya. Shogun terlalu di depan, terpaksa harus mundur ke belakang, sedangkan Hanafi TZ masih bisa flicker secara defensif. Out of range dari Provision, sedangkan di lane bawah Kenziski di-eliminate habis begitu saja dari teman-teman player 4. Itu di-delete sama Khalid loh. Dan Khalidnya pun gak hilang. Flicker di timing yang tepat ngehindarin satu aggro terakhir membuat keuntungan berlipat ganda untuk tim Liquid Academy ID. 3 point kill dan juga 1 turtle membuat mereka sangat berada di atas awan dibandingkan dengan Kagendra yang sekarang tertinggal 2.200 gold dari mereka. Dari in-game equipment memang kita lihat ya, fokus dari Hayabusa adalah Fury Hammer terlebih dahulu dan sepertinya Sky Piercer item selanjutnya yang akan dituju oleh Hayabusa. Dan Ron di sini sudah mulai terlihat tertinggal karena tadi ada satu skill zat yang diambil membuat tadi pada saat kontes ada perbedaan damage dari retributions-nya di level 4 dan juga level 5 dari kedua belah jungler. Dan dari kedua belah pihak jungle pun juga mereka memprioritaskan mendapatkan first item damage-nya mereka gitu loh, core item dulu. Karena dua-duanya kayaknya emang memprioritaskan tidak untuk menyelesaikan sepatunya terlebih dahulu ya. Mereka menggunakan route itu seperti yang di bawah, full burst damage. Zaman Force pun juga sempat keluar dan bahkan Shadow Kill lah yang untuk mengatasi semuanya. Free clear, tapi mereka lebih memprioritaskan untuk balik lagi ke jungling, mendapatkan objektif dibanding untuk mengambilkan dan juga push plating yang ada di bawah. Iya, sebenarnya ini benar-benar keuntungan karena tadi pick off pertama ke arah Kenziski sih. Pada saat Khalidnya berhasil mendelete seorang Harit, itu Haritnya sampai ke trigger flickernya. Jadi ngebuat selama 2 menit ke depan kan dia belum punya flicker dan tadi timing dari Shadow Kill-nya juga connect semuanya, nggak bisa dihindarin sama Chrono Dash. 20 detik menuju turtle kedua, tapi pressure dari tim Liquid Academy ID nggak kendor. Kagendra dipaksa jauh bermain lebih aman, tapi lagi Sandstorm yang dibuka Hanafi. Kehilangan banyak HP dan untungnya masih bisa selamat menghindar dari jangkauan Khalid. Oke, 2 resource yang cukup mahal telah dikeluarkan dan itu before a big fight. Player 1 di atas enak banget itu merajalela di atas untuk mendapatkan turtle dan bahkan platingannya di atas. Sedangkan di sini teman-teman dari kedua belah pihak tim udah mulai start turtle dance ya, ditarik ke daerah teman-teman tim Liquid Academy, tapi di sini langsung full force on keluar Glorious Pathway untuk dikeluarkan, tapi bahkan unstoppable force itu sebenarnya tidak cukup dan bahkan remote manipulation-nya terpaksa dikeluarkan, bahkan Ron menjadi target utama dan untung saja ada Hanafi TZ yang terbang untuk menjauhkan ultimate-nya dari teman-teman player 7, jadi itu tidak bisa dieksekusikan secara baik-baik. Itu kiting yang mahal banget sih. Dan benar-benar ngebuat semua playernya masih aman untuk bisa escape. Dan sekarang terjebak Povius dikejar dengan Ring of Punishment. Shogun berhasil menjadi eliminator bagi seorang Povius. Tertinggal memang dengan flicker yang udah dia gunakan pada saat teamfight tadi, membuat dia nggak bisa escape lagi. Tapi memang Kagendra masih dalam tekanan. Lihat gimana pede banget Natanya membuka Vision. Tadi Sandstorm dihindari oleh Chrono Dash. Coba escape dengan flicker. Deadly Cats dikeluarkan tapi datang dari bagian belakang, memberikan backstep dengan Quad Shadow-nya, tapi untungnya masih belum ada target dari Shadow Kill yang belum available. Oke, tentunya itu tidak di-commit secara full sama teman-teman dari tim Liquid Academy, which is good. Karena kalau misalkan namanya overextend, bisa saja dibalikan juga momentumnya yang mereka sudah membuat juga. Udah mendapatkan gold lead kurang lebih hampir 3.000 ya. Jadi teman-teman dari Kagendra harus lebih mulai mengejar lagi. Ya, ini bakal jadi PR dan Hanafi nggak bisa escape, timing yang lagi-lagi nggak menguntungkan untuk teman-teman dari Kagendra. Karena dimanapun keberadaan dari Hayabusa ini akan selalu jadi pertumpahan darah untuk mereka. Dan sekarang benar-benar tim Liquid Academy ID memenangkan dari semua laning phase mereka. Dan akan sangat sulit pastinya untuk Kagendra bisa mengejar ketertinggalan. Karena di bagian bawah pun pressure yang besar dari Povius. Tanpa adanya satu member pun dari Kagendra yang coba untuk mengantisipasi push wave minion di bagian bottom lane. Tapi so far ya, kalau kita lihat dari dua-dua tim ini, dia tuh tidak memaksakan untuk benar-benar full nge-push kecuali player 1.
Soalnya dari tadi yang dijalankan adalah Farlane dikasih aja gitu minionnya lewat Ya. jalan, mereka main sabar, gak di clear juga gak bermasalah, yang penting dia sudah mendapatkan minionnya. Tapi balik lagi teman-teman dari Kagendra, full force ingin nge-fight terus-menerus di seperti sekarang daerah Turtle. Kalau bisa kontes coba dapat kontes, tapi masalahnya dengan advantage ada Quad Shadow dari player 7 itu kayaknya bakal cukup susah. Seperti sekarang Glorious Pathway telah keluar dan bahkan full commit di sini bisa mendapatkan Turtle, langsung 2 diincer ke arah belakang dan ternyata positioningnya kurang bagus. Daniel masih bisa membukakan real moment manipulation, tapi juga lagi-lagi di press terus-menerus. Double kill untuk player 7 dan bahkan terpukul mundur. Lagi full commit, tidak boleh over commit tapi teman-teman dari Kagendra terpukul mundur terpaksanya. Wah, itu 3 tukar 1 beserta dengan turtle yang ketiga ya. Menjadi perfect turtle untuk tim Liquid Academy ID, tapi ya masih mencoba untuk inisiasi ke arah bagian mid turret outernya. Terlihat memang dengan Zama Force yang diaktifkan, Kenziski memukul mundur 3 player dari tim Liquid Academy ID dan terekspos. Shadow kill dengan Skype yang sangat aktif membuat Hanafi down. Dan bahkan Deadly Cats, Glorious Pathway diaktifkan, Shogun maju mengejar keberadaan dari Povius Ron. Kehilangan 3 bar HP-nya. Dengan tanpa ada Matilda, dia nggak boleh terlalu overcommit dan harus terpaksa disengage tanpa ada korban jiwa dari tim Liquid Academy. Wow, itu sebenarnya sayang banget. Teman-teman dari Kagendra tuh udah mendapatkan posisi yang bagus. Yeah. Target selectionnya sudah dapat dari si Shogun, tapi sayang sekali belum bisa kehincar itu Povius ya karena sudah terlalu ke belakang. Tapi mengingat teman-teman dari tim Liquid Academy full fokus, ada 4 di sana di tengah-tengah ya, itu sebenarnya udah nggak bisa diforsir juga kejarnya. Kalau kita lihat juga secara overall equipment by Dunia Games, bener-bener definisinya player 7 mendapatkan Skypiercer itu snowball yang sangat bagus dan bahkan belum di shutdown seperti sekarang, dan bahkan dari Nathannya belum ada Divine Glaive tapi item power spike-nya sudah ada. Sudah ada Starlim Shade, dan secara overall teman-teman dari Kagendra mereka harus lebih fokus ke arah defensifnya mereka. Bahkan foto udah ada, brute force-nya pun juga udah ada, kayak emang udah harus mulai respect. Iya, sebenarnya yang jadi bahaya adalah mencoba untuk menangkap Khalid yang tadi ada di bagian area river. Masalahnya masih ada Raging Sandstorm untuk bisa escape ya. Yang jadi problem adalah Skypiercer dari Hayabusa nih. Dia beli Skypiercer di poin kill kedua dan sekarang udah 6 poin kill, berarti ada 40 stack dari Skypiercer-nya. Total 80 stack yang dimiliki sama Skypiercer membuat siapapun player yang ketika ada di berdarah 8% langsung instant execute dari Skypiercer-nya. Ini yang bakal jadi PR banget. Karena Kagendra nggak boleh terlalu low nantinya ketika team fight. Dan ya, apalagi sekarang udah ada Blade of Despair di bawah 50%. Damage tambahan dari Blade of Despair ini akan bersinergi dengan Skypiercer yang aktif dari Hayabusa. Lord pertama didapatkan tanpa dia kontes dan 8.000 gap gold menjadi mimpi buruk untuk Kagendra. Wow, itu pun sudah menjadi sebuah hal yang susah dikejar. Seperti sekarang Shogun mengejar player 4 tapi masih bisa sustain dan tidak boleh terlalu maksa commit team fight ya, karena tahu kalau teman-teman dari tim Liquid Academy bisa follow up, itu mereka habis. Karena mengingat Lord 1 walaupun tidak terlalu tebal, tidak ada efek dash, tapi mereka tetap perlu defend hal itu. Iya, ini masalahnya Lord pertama memang bergerak di area bagian bawah, tapi lihat manajemen minion di bagian bawah ini di slow push sama tim Liquid Academy ID, membuahkan adanya 3 super wave minion nanti untuk mereka. Dan Kagendra harus bisa bertahan nih dari 3 wave minion yang super beserta dengan Lord yang masih cukup sehat, harusnya bergerak di area bagian bawah. Inner turret terakhir dihancurkan dan masih mencoba memberikan pressure dengan Raging Sandstorm yang dibuka dari Cats. Dan juga The Wobble Visions memang menangkap 1 member Nathan yang langsung tereksekusi, dan itu adalah target termahal karena sekarang Lordnya harusnya nggak bisa menyentuh best threat dari Kagendra. Oke, damage dealer mereka ada di sana, tapi tidak melupakan masih ada player 7 yang belum di shutdown. Selain dari duit shutdownnya mahal, bisa mendapatkan gold yang lebih banyak, tapi efek Skypiercer-nya itu tuh benar-benar online. So let's see, sepertinya tidak wise kalau misalkan mereka full blown mendapatkan fight ini, tapi melakukan pressuring-nya cukup bagus sebenarnya dari teman-teman tim Liquid Academy. Kagendra harusnya bisa defend, tapi gara-gara di atas Ron pun juga langsungnya di 1v1, tapi tidak full commit oleh player 7 juga. Iya, karena memang tadi kita lihat ya Ronnya juga terjebak. Masalahnya kalau coba dimaksimalkan oleh Hayabusa, takutnya dia malah ke shutdown ya. Malah jauh lebih rugi ke arah tim Liquid Academy ID. Defense manuver dari Kagendra memang kuat karena mereka membawa Eve dan juga Bane yang notabene-nya bakal mudah untuk bisa clear wave.
Dan terbukti bahkan satu pasif dari best turret di bagian mid ini bahkan nggak ke trigger sama sekali oleh pressure dari tim Liquid Academy ID. Memang berjalan di angka 11 menit tapi Kagendra mereka masih jauh tertinggal. Masalahnya ini udah mulai abuse ke arah jungle karena Purple dan juga Orange sudah mulai dikuasai sama tim Liquid Academy ID. Bahkan invasinya tuh udah Ron aja udah bingung gitu. Iya. Wah, mana buff gue? Tapi ternyata tuh ya udahlah hampir saja diciduk ya, tapi tidak apa-apa. Gak ada ciluk yang sangat terkaget-kagetkan, tapi balik lagi. Bahkan sisa pasif dari middle turret tier 3. Ini dua-duanya udah rontok di bawah. Kayaknya one last push dari teman-teman tim Liquid Academy selama tidak terpick off ya Nathan dan juga Hayabusanya. Itu saja aman sentosa itu bagi mereka. Ya, tapi ya semua bisa berubah, terutama untuk di kontes Lordnya nih. Karena Lordnya udah Lord Enhance juga di atas menit 12 dan 8 detik menuju Lord. Kayaknya Lord kedua juga bakal free untuk tim Liquid Academy ID. Terlalu beresiko untuk Kagendra kalau mereka coba inisiatif team fight lagi. Better untuk nunggu late game aja. Seenggaknya meskipun power dari Nathan akan semakin kuat, tapi ya mereka juga punya items yang gak jauh beda. Sehingga punya chance yang sama juga. Dan Glorious Pathway yang dibuka oleh Shogun menjadi tanda untuk mereka waktunya untuk mundur. Oke, udah terpaksa dilakukan secara defensif ya. Kalaupun mau di full commit teman-teman dari Kagendra tahu kalau misalkan dari Hanafi TZ sama Ron pun juga terlalu di belakang juga, mau follow up pun juga agak sedikit susah. Jadi gak apa-apa kita main aman terlebih dahulu. So far di menit ke-12 45 detik rata-rata item pun ada beberapa sudah mulai full yang emang udah full fokus ke arah dia ya, tapi balik lagi kalau misalkan semua udah full yang menjadi pertanyaan adalah momentum siapa yang bisa dapat duluan. Nah itu dia ya, masih di slow push sepertinya Lord yang sudah enhance ini oleh tim Liquid Academy ID. Mereka bakal coba lagi di 3 wave yang berbeda. Kagendra, defense manuver seperti apa nih yang mereka bisa lakukan? Mengingat ya kalau mau coba di satu base aja ini bakal sangat sulit untuk tim Liquid Academy ID. Kagendra bakal membuka reward malversations nanti dari Eve-nya Daniel dan akan sangat sulit pasti untuk para fighter bisa escape dari jangkauan dunia yang dimanipulasi oleh Eve. Tapi Lord sepertinya akan coba dipegang di arah bagian bottom lane dan Glorious Pathway dibuka ke arah bagian jungle. Ada Kopian di sana, tapi lihat gimana player nomor 1 mencoba untuk escape dengan entropinya dikejar oleh Hanafi dan masih bisa melarikan diri. Tapi Lord berhasil menembus pertahanan di bagian bawah. Kagendra kehilangan satu base turret. Tapi pressure masih belum berhenti. Top lane yang dituju dengan player 7 atau Hayabusa yang masih memiliki shadow kill. Sepertinya masih bisa diprolong lagi team fight-nya karena ya harusnya semua ultimate dari tim Liquid ini masih available. Ya, selain dari itu juga teman-teman dari Kagendra tidak boleh terlalu maksa juga ya terhadap team fight ya. Tapi sayang sekali gitu loh, Lordnya emang udah berjalan di bawah juga cukup bagus. Teman-teman dari tim Liquid Academy, minion wave managementnya itu loh dari yang mid, dari yang atas sayang sekali belum bisa dijalankan dengan timingnya pas gitu ya, masuk dengan Lordnya. Jadi agak sedikit sayang gitu loh, gagal 3 lane push ya. Betul. Satu base turret di Lord kedua kayaknya kurang cukup memuaskan ya. Karena kita tahu sendiri dengan pasif dari Lord di enhance ini udah harusnya bisa untuk membuat tim Liquid Academy menjebol lebih dari satu base turretnya Kagendra. Sekarang di mana posisinya udah masuk ke arah late game. Cukup berbahaya untuk tim Liquid Academy ID terutama untuk Hayabusa. Karena satu momentum Deadly Cats nanti di timing yang tepat bisa aja membuat Ron membalikan keadaan nih. Karena efek shutdown itu yang bakal sulit untuk bisa diterima oleh tim Liquid Academy ID. Dan yap, Blood Wings yang dibuild oleh Nathan setidaknya ada tambahan escapability lagi dengan movement speed tambahan ketika shield dari Blood Wings-nya dihilangkan. Oke. Hampir aja udah menghabiskan, Magic Sentry pun telah dibuka juga. Tapi kayaknya teman-teman dari tim Liquid Academy bakalan siap-siap untuk main sabar. Tentunya buying time untuk mendapatkan Lord. Itulah menjadi fokusnya mereka. Kalau bisa pick off, Pressuringnya terus-menerus jalan ya. Tapi bahkan dari teman-teman Kagendra tuh kayak ragu-ragu gitu loh. Ini commit gak ya? Teman-temannya di belakang. Kayaknya nggak boleh nih. Ya udah kita balik aja gitu ya. Puyeng juga kalau misalkan maju mundur terus gitu loh. Nah masalahnya nggak bisa selama itu untuk membuat keputusan ya. Karena semakin diderak karena late game, takutnya jadi chance untuk Kagendra membalikan keadaan juga semakin besar lagi. Karena sekarang ya mereka udah pede nih. Di luar ketiga udah mau coba kontes dengan Ron yang langsung mencoba untuk burst. Tapi lihat gimana, Valentina masuk di bagian belakang. Daniel terancam, dikejar dengan Swing Eagle. Dan sepertinya diadu ke Eagle Kopian. Tapi ya hanya mengitari kedua belah player aja. Entropi dibuka, diaktifkan. Dan follow dengan Dark Wave Godlike. Dipegang dengan double.
Hampir kena triple, tapi 4 player langsung hilang dengan sekejap. Bahkan Daniel last man standing pun dieksekusi dan wipeout tercipta. The Cavalries berhasil membuat sang raja dari para burung dikalahkan di game yang pertama. Oke, base-nya terbuka. Langsung saja menerima poin 1-0 untuk teman-teman dari tim Liquid Academy ID. Wow, Hayabusa yang untouchable,